Assalamualaikum Bu Erika. Dengeran nggak Bu suara saya? Mikrofon Ibu ini mati Bu, jadi nggak kedengeran dari suara Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jelas ya Bu suara saya? Ya jelas, Despri, jelas banget. Oh ya. Bu gimana kabarnya, sehat Bu? Halo? Halo Despri, sehat? Ya Alhamdulillah Bu, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada para Bapak dan Ibu peserta Studio 1 Pandrita Studio yang pagi ini telah berkenan bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Studio 1 yang berjudul pada hari ini adalah pola sebaran spasial dan determinan kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia serta strategi penanganannya. Alhamdulillah materi kita juga sudah siap. Beliau bernama Bu Erika Santi, ST MSI. Assalamualaikum Bu Erika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Despri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ibu sama keluarga sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua dimanapun berada sehat ya. Hai, amin, amin Bu. Amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri supaya kedepannya forum bisa lebih akrab. Kepada yang Bapak dan Ibu mungkin belum mengenal saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Despri Nur Anissa. S1 saya kemarin di Teknik PWK UIN Alauddin Makassar. Saya angkatan 2010. Kemudian S2 saya di Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai di Geografi UGM angkatan 2015. Itu. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, dan mungkin ke depannya forum kita upayakan untuk interaktif, kita berikan sesi untuk Ibu Erika dalam membawakan materinya, kemudian selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silahkan nanti ketika sesi diskusi setelah dibuka, mungkin Bapak dan Ibu silahkan mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, agar semakin menambah berkah forum kita pagi ini, mari kita memukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempersilahkan Ibu Erika langsung membawakan materi, ada baiknya juga kita mengenal beliau lebih dalam. Saya bacakan CV beliau. Nama lengkap beliau Ibu Erika Santi, ST MSI, tempat tanggal lahir beliau di Menggala, Ulang Bawang, 30 Januari 1980. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri 1, Ujung Gunung Ilir, kemudian SMP Negeri 1 Menggala, SMA beliau di SMUN 3 Bandar Lampung, S1 beliau di Teknik Elektro Universitas Lampung, kemudian S2 beliau di Ilmu Perencanaan Wilayah di Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau beraktivitas sebagai ASN di BPS Provinsi Lampung, kemudian beliau merangkap sebagai Ketua Departemen SDM PW Salimah Provinsi Lampung, dan beliau juga adalah Duta Zakat atau Relawan Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Lampung dan Lasdai Lampung. Oke, alhamdulillah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Erika untuk membawakan materi pagi ini tentang pola sebaran spasial mengenai kemiskinan di Indonesia. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Panrita Studio atas kesempatan yang diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir ya dalam sharing knowledge mengenai penelitian saya ini. Mudah-mudahan saya doakan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bisa mohon bantuan Mbak Despri? Oh baik Bu, saya yang share screen. Siap Bu. Bapak dan Ibu, penelitian saya berjudul Pola Sebaran Spasial dan Determinan Kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia serta strategi pengentasannya. Penelitian ini adalah tesis saya saat studi S2 di IPB di bawah bimbingan Ibu Andrea Emma Pravitasari dan Bapak Iskandar Lubis. Lanjut, Despri. Ya Bu. Latar belakang penelitiannya, ada 3 tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Namun sampai dengan saat ini, pembangunan masih belum mampu menghapus musuh utamanya dalam pembangunan, dalam tujuan kesetaraan, yaitu kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan ini masih menjadi masalah. Mohon maaf Bu, suaranya terputus. Halo Bu Erika. Bu Erika. Oh ya, mohon maaf kepada forum. Ini mungkin kayaknya ada gangguan jaringan di Ibu Erikanya. Gambar 1 adalah grafik persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2002 sampai dengan 2017. Kenapa sampai dengan 2017? Karena penelitian ini saya lakukan pada tahun 2018. Jadi data terakhir saat itu adalah data tahun 2017 ya. Kalau kita lihat dari grafik itu tampak bergelombang. Artinya persentase penduduk miskin di Indonesia itu berfluktuasi ya, kadang menurun dan kadang naik. Dan kondisi terkini ya, kondisi saat ini persentase penduduk miskin di Indonesia itu sudah berada pada 1 digit ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar 2, kita bisa melihat anggaran pengentasan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Dari grafik tampak bahwa anggaran pengentasan kemiskinan ini terus meningkat ya. Nah, kalau kita bandingkan 2 grafik ini ya, kalau kita hitung, rata-rata laju penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sampai dengan 2017 itu adalah 0,46% per tahun. Sementara rata-rata laju kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun yang sama itu sebesar 23% per tahun ya. Jadi dari data ini kita bisa melihat ada gap yang cukup besar. Rustiadi dan yang lainnya mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu harus memperhatikan unsur spasial ya, atau lokasi, agar kegagalan program itu bisa diminimalisasi. Faktanya, program pengentasan kemiskinan di Indonesia itu masih seragam di seluruh wilayah. Lanjut, Despri. Nah, urgensi penelitian ini, yang pertama, komitmen internasional yang tertuang dalam SDGs, poin pertama itu no poverty. Artinya, tidak boleh ada satu orang pun
di dunia ini yang miskin. Jadi semuanya tidak boleh ada yang miskin. Kemudian amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk ada di dalam amanat RPJPN, RPJMN, dan Nawacita ketiga dan kelima. Dan di Indonesia ada lembaga negara yang bernama TNP2K ya, Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan ya, yang fokus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Lanjut, Despri. Ada 4 tujuan penelitian yang saya lakukan. Ya. Yang pertama, menganalisis pola sebaran spasial kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang kedua, menganalisis determinan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek spasial seluruh kabupaten kota di Indonesia. Determinan ini bahasa lainnya adalah faktor-faktor penyebab. Cuman dalam analisis kemiskinan memakai kosakata khusus ya, yaitu determinan. Yang ketiga, menganalisis tingkat perkembangan wilayah seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan yang terakhir, menyusun strategi pengentasan kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia berdasarkan pola sebaran spasial kemiskinan, determinan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek spasial dan tingkat perkembangan wilayah. Lanjut. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang berjumlah 514 dan saya lakukan 1 tahun lebih ya, yaitu dari bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019. Lanjut. Lanjut, Despri. Bahan dan alat, data yang saya gunakan itu adalah data dari BPS dan Kemendagri. Kalau data dari Kemendagri itu adalah peta ya, peta administrasi dan peta SHP. Kemudian data BPS adalah data-data, mulai dari data kemiskinan sampai dengan data transportasi. Nah, karena data kemiskinan itu cukup banyak ya, serisnya saya menggunakan 3 titik tahun, yaitu tahun 2005, 2011, dan 2017. Kemudian alat yang digunakan adalah laptop yang dilengkapi dengan software ArcGIS, Geoda, Statistika, Word, Excel, dan alat tulis menulis. Lanjut. Metode penelitian untuk menganalisis pola sebaran spasial kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia, saya menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama, analisis indeks Moran dengan menggunakan ArcGIS. Kemudian yang kedua, analisis Moran scatter plot dengan menggunakan Geoda. Dan yang ketiga, analisis LISA ya, Local Indicator of Spatial Autocorrelation dengan ArcGIS dan Geoda. Nah, pola sebaran ini saya potret dalam 3 titik tahun ya, dari 2005, 2011 sampai dengan 2017. Lanjut. Nah, ini adalah rumus analisis indeks Moran. Analisis indeks Moran ini akan menghasilkan hasil akhirnya adalah pola sebaran ya. Bisa dalam 3 bentuk, apakah ia mengelompok, acak, atau menyebar. Lanjut, Despri. Untuk analisis Moran scatter plot, ini nanti akan terlihat ya, menurut Zukov akan terlihat ada 4 kuadran ya dalam Moran scatter plot. Kuadran pertama itu disebut hike ya, menunjukkan daerah yang punya nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah yang punya nilai pengamatan tinggi. Nah, dalam penelitian ini dimaknai dengan kabupaten kota yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dikelilingi oleh kabupaten kota yang mempunyai persentase penduduk miskin tinggi. Begitu seterusnya sampai kuadran 4, high low, kabupaten kota yang mempunyai persentase penduduk miskin tinggi dikelilingi oleh kabupaten kota yang mempunyai persentase penduduk miskin rendah. Lanjut, Despri. Ini adalah rumus analisis LISA ya. Analisis LISA itu menggunakan 2 software ya. Lanjut.
Despri. Kemudian untuk menganalisis determinan kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia, saya menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda dengan statistika 7. Hasil analisisnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin secara global. Artinya, faktor A itu memberikan pengaruh yang sama bobotnya di kabupaten kota di Provinsi Aceh dengan kabupaten kota di Provinsi Papua. Artinya pembobotannya sama. Ya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teknik analisis GWR, Geographically Weighted Regression ya, dengan ARGIS. Nah, kalau dari GWR ini, kita akan mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin secara lokal. Artinya, analisis GWR ini bisa mendeskripsikan secara lokal setiap kabupaten kota itu dengan bobotnya masing-masing ya. Misalnya, penyebab penduduk miskinnya adalah misal ya, gempa bumi, jumlah kejadian gempa bumi. Itu dia akan menunjukkan bahwa pengaruh gempa bumi di Aceh itu beda dengan pengaruh jumlah kejadian gempa bumi di Papua. Nanti lebih jelas kita lihat di hasil penelitiannya. Lanjut, Despri. Nah, ini adalah rumus analisis regresi linear berganda. Jadi variabel terikatnya ya, variabel dependennya adalah persentase penduduk miskin tahun 2017 kabupaten kota. Kemudian pada penelitian ini ada 77 variabel independen atau variabel X yang saya gunakan. Jadi 77 variabel ini saya eksplorasi ya, saya eksplorasi dengan beberapa kali uji coba. Saya tidak menghitung, tapi banyak sekali ya, ratusan gitu, sehingga diperoleh model terbaik ya, model terbaiknya. Ini menggunakan software statistika 7. Lanjut, Despri. Nah, ini adalah rumus analisis GWR. Jadi, teman-teman, model GWR itu adalah suatu model regresi linear berganda yang tadi saya jelaskan ya, yang hasilnya faktor-faktor yang global, yang diubah menjadi model regresi yang terboboti, yang memiliki bobot ya. Nah, dari penelitian yang saya lakukan dengan analisis regresi linear berganda yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan 77 variabel X dan saya lakukan terus berulang-ulang sampai memperoleh model terbaik gitu ya. Maka saya memperoleh ada 7 variabel X ya yang dimunculkan di sini gitu ya. Mulai dari luas wilayah sampai dengan jumlah keluarga tanpa listrik ya. Nah, jadi hasil dari model terbaik analisis regresi linear berganda ini di GWR, ya seperti itu gitu. Silakan lanjut, Despri. Nah, untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah seluruh kabupaten kota di Indonesia, saya menggunakan analisis skalogram. Hasil akhir dari analisis skalogram, saya mendapatkan tingkat hierarki perkembangan wilayah seluruh kabupaten kota sehingga terklasifikasi menjadi 3, tinggi, sedang, dan rendah. Proses ini dilakukan di Excel, ya, proses penghitungannya. Lanjut, Despri. Lanjut, Despri. Oke. Nah, kayaknya sebelumnya ada, Despri. Lagi sebelumnya. Berarti yang tadi. Oke. Kemudian tujuan yang keempat ya, menyusun strategi pengentasan kemiskinan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang pertama yang dilakukan adalah ditentukan terlebih dahulu prioritas pengentasan kemiskinan. Karena kita paham ya Bapak dan Ibu, kondisi kabupaten kota di Indonesia itu sangat beragam ya, berbeda-beda keadaannya gitu. Nah, di sini saya menghitung gitu, saya menghitung dengan metode scoring
dan menempatkan kabupaten kota di Indonesia itu pada prioritas pengentasan kemiskinan dalam 3 klasifikasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah menyusun strategi pengentasan kemiskinan ya, dengan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan hasil analisis terdahulu. Hasilnya nanti susunan strategi pengentasan kemiskinan seluruh kabupaten kota. Lanjut, Despri. Nah, untuk menempatkan kabupaten kota pada prioritas pengentasan yang mana, ada 4 kriteria yang saya gunakan dalam penelitian ini. Masing-masing kriteria itu diberikan scoringnya ya. Semakin bagus kelas kriterianya, maka scoringnya semakin tinggi. Skor tertingginya adalah 3, terendahnya adalah 1. Nah, kriteria yang pertama dilihat dari kelas sebaran persentase penduduk miskin. Ini dibagi menjadi tiga kelas sebaran ya, 0 sampai 9,99%, dan kelas ketiganya persentase penduduk miskinnya di atas 30%. Kemudian kriteria yang kedua adalah pola sebaran spasial persentase penduduk miskin, yang tadi saya jelaskan analisis Moran scatter plot ya. Nah, untuk kondisi high itu saya berikan skor 1 ya, karena dia paling rendah. Low high low itu skor 2, low skor 3. Kemudian hierarki tingkat perkembangan wilayah juga saya kategorikan dalam 3 kategori ya. Untuk yang tingkat perkembangan wilayah yang tertinggi diberikan skor 3. Kemudian kriteria yang keempat adalah aksesibilitas ya. Jarak menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, untuk jarak ke fasilitas pendidikan, ini fasilitas pendidikan. Mohon maaf Bu, suaranya ngilang. Halo Bu Erika. Halo Bu Erika. Halo Bu Erika. Halo. Halo. Halo Bu Erika. Masih yang jauh itu ada. Bu, minta tolong tadi diulang Bu, soalnya suara Ibu tiba-tiba hilang. Halo Bu. Halo Bu. Oh ya, halo, kedengaran Despri? Ini tadi suara Ibu ngilang. Bisa minta tolong Bu, mulai diulang di kriteria aksesibilitasnya. Ini udah kedengaran suaranya? Iya, udah masuk lagi Bu. Tadi hilang. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk ke aksesibilitas, jarak fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, itu ada 3 fasilitas yang saya gunakan ya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi, fasilitas pendidikan dasar maksud saya sampai dengan pendidikan tinggi, kemudian fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai dengan yang tinggi ya, rumah sakit bersalin ya. Kemudian fasilitas ekonomi ini menggunakan pasar dan lainnya ya. Nah, masing-masing jarak ini kan ada kategori ya, di kolom kategori Bapak dan Ibu bisa melihat dekat, sedang, jauh. Angka-angka yang ada di dalam situ tuh ada cara menghitungnya ya, ada menghitungnya karena saya memakai metode scoring. Kalau dia jauh nilainya 3 ya, dekat 1. Lanjut Despri. Nah, ini untuk menentukan scoring ya, rumus umumnya seperti ini ya. Jauh, sedang, dekat yang tadi saya bilang ya, untuk masalah aksesibilitas. Ini bisa dihitung manual atau di Excel juga bisa. Lanjut, Despri. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ya, untuk kategori yang jauh diberikan skor 3 dan yang dekat skor 1 ya. Kemudian masing-masing disusun di Excel ya, dengan kategori masing-masing, kasih skor, kemudian dijumlahkan ya. Nah, hasil total skor itu untuk menentukan kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah.
Nah, seperti itu ya. Lanjut aja, Despri. Nah, untuk kabupaten kota yang dikatakan kategori tinggi ketika skornya lebih besar sama dengan 13,67. Sedang 4,33 sampai 13,67 dan seterusnya ya. Seperti itu sampai ke klasifikasi rendah. Lanjut. Oke. Nah, untuk menyusun strategi pengentasan kemiskinan ya, ada dua proses ya yang dilakukan. Yang pertama, variabel determinan kemiskinan setiap kabupaten kota itu disusun dari variabel dengan koefisien terbesar hingga variabel dengan koefisien terkecil ya. Ini untuk menunjukkan variabel yang paling patut mendapat perhatian utama, karena variabel itu yang punya pengaruh terbesar untuk menurunkan atau menaikkan persentase penduduk miskin. Kemudian yang kedua, ya setelah variabel itu disusun, strategi pengentasan kemiskinan itu diarahkan kepada program-program pengentasan kemiskinan yang memberi solusi determinan kemiskinan dari hasil analisis sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini untuk memudahkan kabupaten kota itu saya susun tiap pulau kepulauan ya strategi pengentasannya.